kabar? Semoga sehat selalu. Dan saat ini saya akan membawakan video untuk tugas konsep dasar-dasar PAUD. Pertama, kita akan mempelajari tujuan utama dari PAUD. Tujuan utama PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Tujuan penyertanya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Konsep dasar PAUD menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam dokumen Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, dinyatakan bahwa standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Tingkat perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Tingkatan perkembangan anak usia dini. Pertama, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Pendidikan anak usia dini memfasilitakan anak mendapatkan lingkungan sosial yang sesuai untuknya. Di sini ia dapat berinteraksi dengan lebih banyak teman sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Interaksi dengan teman-temannya akan mendorong ia untuk belajar berkomunikasi dan mengungkapkan perasaan. Kedua, meningkatkan keterampilan berbicara dan berbahasa. Anak akan diajarkan untuk bicara dengan bahasa formal saat di dalam kelas. Guru juga akan memberikan bimbingan mengenai cara berbicara yang baik dan sopan. Beberapa aktivitas seperti bermain dan bernyanyi juga bermanfaat menambah kosakata anak. Hal ini akan meningkatkan keterampilan berbicara dan berbahasa. Namun yang disarankan adalah untuk anak usia dini ini disarankan untuk berbicara dalam bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik. Banyak pelajar yang diajarkan bersifat mendorong kreativitas anak melalui kegiatan yang menyenangkan. Aktivitas tersebut dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan yang mengandalkan gerakan jari-jari tangan, misalnya menulis, memegang pensil, mewarnai, dan sebagainya. Aktivitas tersebut juga dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar melalui kegiatan yang mengandalkan gerak tangan dan kaki, misalnya memukul, menendang, melompat, dan lain-lain. Keempat, mengembangkan kreativitas. Anak yang mengikuti kelas PAUD cenderung lebih cepat mengembangkan kreativitasnya. Beberapa aktivitas di kelas membantu anak mengembangkan kreativitasnya seperti bermain, bernyanyi, menyusun puzzle, dan mewarnai. Kelima, meningkatkan daya imajinasi. Beberapa aktivitas di kelas yang mendorong anak mengembangkan kemampuan imajinasinya, misalnya dari mendengarkan cerita, pengenalan tokoh pahlawan, pengenalan profesi. Keenam, memahami nilai-nilai penting dalam kehidupan. Guru di kelas sering memberikan pelajaran dalam bentuk cerita untuk mengajari anak mengenal pentingnya nilai-nilai ketuhanan, kasih sayang, sopan santun, kebenaran. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas fisik. Mengikuti kelas PAUD membantu anak meningkatkan aktivitas fisik yang jarang dilakukan di rumah. Beberapa kegiatan yang membantu anak lebih banyak bergerak antara lain senam, olahraga, bermain, menari. Yang kedelapan, mempersiapkan mental anak untuk menempuh pendidikan formal.
Melalui PAUD, banyak orang tua yang merasa sangat terbantu mempersiapkan anak untuk masuk SD. Begitu memasuki sekolah formal di SD, anak sudah memiliki mental yang cukup dan beberapa keterampilan dasar seperti memegang pensil, mengenal huruf dan angka dan juga berbaris. Kesembilan, menumbuhkan rasa percaya diri. Memasukkan anak dalam PAUD dapat meningkatkan rasa percaya diri. Banyak kegiatan yang dilakukan di kelas yang mendorong anak untuk lebih berani tampil, seperti bernyanyi di depan kelas, menari, bermain bersama. Kesepuluh, meningkatkan keterampilan kognitif. Melalui berbagai aktivitas pengajaran, anak akan mulai mengembangkan kemampuan kognitif dalam memahami dan menganalisa permasalahan. Melalui pengamatan, anak didorong mengembangkan keterampilan kognitif, misalnya dalam memahami sifat zat cair, manfaat makanan sayur, mengenal warna, menghitung benda, dan banyak lagi contohnya. Oke, sekarang saya sudah menjelaskan beberapa manfaat dari sekolahan PAUD. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu menambah ilmu kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.